Assalamualaikum everyone. I'm Rizka Camelia from IKIP Siliwangi University. So today I would like to share with you about definition morphosyntax. What is morphosyntax? Morphosyntax is a combination of morphology and syntax. They work together to create and complete words. Morphology is study of word and syntax is study of sentence. Jadi, morfosintak ini terdiri dalam morfologi dan sintak. Morfologi ini membahas tentang kata, sedangkan sintak membahas tentang kalimat. Di sini mereka bekerja sama untuk create the complete words, membuat kalimat yang komplit menggunakan rules-rulesnya dari sintak ini. Lalu definisi morfologi yang lebih dalam kita bahas ya. Morfologi itu mempunyai dua tipe yaitu free dan bound. Free morpheme and bound morpheme. Yang mana free morpheme ini kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Is the word that can stand alone. Kebalikannya nih si bound morpheme. Bound morpheme ini tidak bisa berdiri sendiri. Cannot stand alone. Bagaimana contohnya? Begini. Seperti kita kasih contoh nih. Wordnya reading. Readnya masuk ke dalam free morpheme. Bound-nya ing-nya termasuk dalam bound morpheme. Lalu kita bahas tentang syntax-nya ya. Syntax, however, is the application of the rules. That how we combine all those rules like subject, verb, object, complement, adjective to compass clear sentence. Jadi, syntax itu application of the rules. Gimana caranya kita mengaplikasikan rules tersebut supaya terbuatlah kalimat yang komplit, kalimat yang benar gitu. Seperti kita kasih contoh nih, ada contohnya. The girl who left us, D-nya sebagai determiner, girl-nya sebagai noun, who-nya juga sebagai noun, left-nya sebagai verbs, us-nya sebagai noun. Dalam bikin kalimat ini kita harus menghafalkan rules dalam syntax yang ada object, verbs, complement, verbs yang kayak gitu-gitu. Supaya the rules tell us the difference between singular and plural words. The syntax allow us to apply them with clarity and precision. So, kita lihat. Nah, di sini ada menganalisis yang mana morfem dan syntax. Di sini sudah saya tandain kalimat-kalimat yang ada morfologinya. Salah satunya ada meeting, animals, gather, elected, carried, discussed, unworthy, hurrying, touch, belong, followed, love, retain, shortly, and qualities. Salah satunya. Mari kita bahas morfologinya. Sebagai contoh, ada kata followed. Meeting. Meeting di sini ada meet sebagai free morpheme dan bound dan ing sebagai bound morpheme. Jadi kata meet tersebut dapat berdiri sendiri walaupun tidak ada ing. Sedangkan kebalikannya, bound morpheme. Ing tidak bisa berdiri sendiri kecuali kalau ada si meet di depannya atau kalimat yang lain. Lalu di sini kita bahas tentang sintaksnya ya guys. Sintaks. Ada beberapa kalimat yang sudah kita
yang sudah kita cari, rules-rulesnya dalam the part of speech ada. Kita baca ya. The monkey was asked to dance. The monkey-nya sebagai subjek, was-nya sebagai auxiliary, X-nya sebagai verbs, to-nya sebagai conjunction, dance-nya sebagai verbs. Ada juga, gini deh kita bahas the monkey-nya. The monkey was asked to dance. Kenapa was-nya sebagai auxiliary? Karena was itu termasuk dalam kata lampau. Jadi dia to be, makanya dia auxiliary. Lalu ada lagi, the greedy monkey followed the fox to the trap. The greedy-nya sebagai subjek, follow-nya sebagai verbs, the fox-nya sebagai object, to the trap-nya sebagai adjective. Mengapa di sini si fox-nya menjadi objek? Karena si monyet tersebut mengejar si rubah ini, the fox ini, makanya the fox ini menjadi objek. Kita harus tahu dulu apa saja rules yang ada dalam syntax ini supaya kita mendapatkan complete sentence dalam combination morphosyntax. So, just is it from me. Ini presentasi saya mengenai morphosyntax. Mohon maaf apabila kekurangan kata. Semoga kalian ngerti dan jangan bosan belajar bahasa Inggris. Oke? Bahasa Inggris itu seru loh. Kita cari tahu dan kita bersapi apa itu makna-maknanya. So, see you. Bye. Thank you. Enjoy your day.